Jangan lupa daftar ya. Shalom. Selamat pagi saudara semua. Selamat datang di ibadah yang kedua di Sutra Hall. Dan tentunya saya juga menyambut saudara semua yang menyaksikan ibadah ini secara online. Dimanapun saudara berada, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Jadi yang online pun persiapkan hati saudara untuk kita hari ini bisa bersama-sama meninggikan, memuliakan namanya, menyembah nama Tuhan yang kudus itu. Dan juga tentunya hati kita siap ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, bagi saudara yang ada di sini, sambil menunggu yang sedang masuk untuk mendapatkan tempat duduknya, kalau sudah percaya bahwa Tuhan itu baik, dan kebaikannya tidak tergantung pada musim kehidupan kita, dimanapun kita berada, sapa kanan kiri saudara dan katakan bahwa God is good. Ini bukan lip service ya, tetapi sesuatu yang betul-betul keluar dari hati saudara, katakan bahwa Tuhan itu baik. Bisa jadi mungkin di sebelah saudara saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, tapi kalau saudara katakan, sapa dia dengan katakan God is good, Tuhan itu baik. Maka kebaikannya tidak akan terpengaruh oleh realita kehidupan kita. Nah, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti child dedication atau penyerahan anak. Sudah ada beberapa orang tua yang siap untuk menyerahkan anaknya hari ini kepada Tuhan. Karena itu saya mengundang setiap yang sudah siap untuk bisa naik ke atas panggung. Dan saya juga mengundang saudara semua untuk termasuk saudara yang mengikuti lewat online, arahkan hati saudara, tangan saudara kepada setiap orang tua dan anak-anak yang hari ini akan diserahkan kepada Tuhan. Sebagai tanda kita mendukung mereka, kita turut berdoa untuk mereka.
Saya membacakan nama anak-anak yang hari ini akan diserahkan kepada Tuhan. Apakah ada slide yang bisa saya pergunakan? Saudara juga bisa baca di sana ya. Nah, kita percaya bahwa anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Ketika kita mendedikasikan anak kita atau anak-anak kita kepada Tuhan, kita sedang mendeklarasikan iman, komitmen kita, dan juga menunjukkan suatu contoh kepada orang banyak tentang bagaimana kita mengikut Tuhan. Jadi ini bukan sekedar ritual agamawi atau aktivitas agamawi saja, tapi ini adalah tanda bagaimana setiap orang tua di tempat ini mendeklarasikan iman, komitmennya untuk menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan dan mencontohkan kepada orang banyak bagaimana perilaku di dalam mengikut Yesus. Ada nama anak-anak yang diserahkan hari ini, ada Kayla, Ariela, Bunadi, ada Nevin, Hans Tokarso, Claire, Zawir, Filipus. Saya mohon maaf kalau ada spelling yang salah karena anak-anak sekarang namanya semakin canggih. Ya, Wibowo nggak laku lagi. Ya, Johannes Wijaya, Jefferson Petrika, Daxton Tayyip, Filia, Adora, Hadi Suwono, Emily Kaira, Sofi Miharja, lalu juga Noah Timoteo Marpaung, Elisio Shalom Marpaung, Nema Kareika Adrikstan, Alessia Bunardi, Ryan Faith Halim, Sakaria Kanar Winata Aditya, Kaila Mai Krishna, Abigail Lentera Senanti, dan ada beberapa yang lain. Saya akan membaca beberapa nama yang lain. Saya mengundang setiap pastor dan istri untuk bisa maju ke depan turut berdoa bagi setiap orang tua dan anak-anak yang akan diserahkan. Aidan Christian Winarto, Gideon Lazaro Yoga Surya, dan Jaden Archie Immanuel. Saya lagi berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada setiap orang tua dan anak-anak yang akan diserahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan dari Amsal 22 ayat 6. Dikatakan demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Mari arahkan tangan saudara, hati saudara kepada setiap orang tua dan anak yang ada di atas panggung, termasuk saudara yang menyaksikan lewat online, supaya kita berdoa bersama-sama untuk mereka. Hari ini Bapa, kami nyatakan, kami akui bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang berdaulat. Dan oleh karena itu Bapa, kami juga mengakui bahwa kasih-Mu dan anugerah-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat kami melihat setiap anak yang akan diserahkan kepadamu hari ini. Tuhan berkati setiap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya hari ini Bapa, supaya Engkau sendiri yang memberikan kemampuan ilahi, memberikan kekuatan ilahi, memberikan hikmat, kepandaian dan pengertian, supaya setiap dari orang tua di tempat ini tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sehingga mereka menjadi keturunan ilahi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Berdoa untuk setiap anak di tempat ini, mereka akan bertumbuh menjadi generasi bintang yang kehidupannya berkenan di mata Tuhan dan dihormati dimanapun mereka berada, bukan karena kehebatan dan kekuatan mereka, tapi karena kebintangan Tuhan yang memancar dari kehidupan mereka, kekuatan ilahi yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi pengaruh bagi generasinya. Diberkati setiap kesehatan mereka, supaya umur panjang ada di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Dan biarlah melalui kerukunan, cinta kasih, keharmonisan di dalam pernikahan, hubungan di antara kedua orang tuanya, mereka bisa melihat dan mengalami kasih Bapa yang begitu besar dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap yang percaya dan setiap orang tua yang menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama berkata, amin. Selamat untuk setiap orang tua yang sudah menyerahkan anak-anaknya. Sekali lagi berikan tepuk tangan, apresiasi, berikan semangat kepada
setiap orang tua dan anak-anak mereka. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin memberikan satu pengumuman kepada saudara bahwa pada hari Kamis 8 Juni 2023 yang lalu, kita berkumpul bersama, menyembah Tuhan dengan lagu-lagu pujian dan penyembahan, bersyukur, saling menguatkan di dalam Following Jesus Worship Night. Berapa banyak saudara yang hadir dari Kamis yang lalu? Saya juga hadir. Dan begitu luar biasa hadirat Tuhan yang bisa kita rasakan bersama-sama. Nah, untuk itu bagi saudara yang tidak sempat hadir, atau bagi saudara yang juga menyaksikan lewat online, bersama-sama kita akan menyaksikan highlight video dari apa yang terjadi di hari Kamis 8 Juni 2023 yang lalu. Selamat menyaksikan. Let the mountains show their heights, let the earth shake in her place. I will stand in victory, for you are with me. Through the valley and through the tears, melalui setiap lembah dan melalui setiap tangisan, kita selalu tahu bersama dengan kita, sehingga kita bisa berdiri dengan teguh, kita bisa berdiri dengan sebuah keyakinan. Tuhan selalu baik dalam segala musim. Untuk kita mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan itu selalu dekat dengan kita, dan Tuhan itu selalu berkuasa atas hidup kita. Meskipun kita melewati lembah yang kelam sekalipun, Tuhan tidak pernah jauh, dan Tuhan selalu menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Following Jesus. Saya menjadi saudara yang setiap hari semakin bersemangat untuk mengikuti Kristus. Dan hari ini kita datang ke tempat ini bukan sekedar kita datang untuk melakukan aktivitas agamawi atau yang menyaksikan di rumah masing-masing atau dimanapun saudara berada. Ini bukan tentang sekedar saudara datang ke gereja untuk melakukan aktivitas agamawi. Tapi ini tentang bagaimana kita mau bertemu muka dengan Dia. Kita mengikut Dia, taat dan percaya, meninggikan namanya. Karena hanya satu nama yang kudus itu, yaitu nama Yesus yang layak kita tinggikan. Saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Dan bersama-sama kita akan membaca ayat yang menjadi renungan kita sepanjang minggu ini. Dari Galatia 5 ayat 25. Saya akan membacanya dan kemudian saya mengajak saudara semua untuk membaca bersama-sama. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita baca bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hari ini Bapa, kami mendedikasikan hidup kami. Kemanapun kami pergi, kami akan mengikut Engkau. Kemanapun Engkau membawa kami pergi, biarlah kami taat dan percaya bahwa jalan-Mu jauh lebih tinggi daripada jalan kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami datang ke tempat ini, memusatkan perhatian kami hanya kepada Engkau. Kami tidak akan melihat realita di sekitar kami. Kami tidak akan sibuk dengan memikirkan apakah lagu pujian yang sebentar akan dinyanyikan bersama-sama adalah lagu pujian yang cocok dengan keadaan saya pada saat ini. Apakah lagu itu melodinya enak atau tidak? Bukan itu yang menjadi tujuan kami. Tapi kami datang ke tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan yang kudus itu. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya bersama-sama berkata, Amen. Let's worship God. Halo JPCC. Namamu yang memberikan semangat pada saat ini. Namamu adalah pengharapan buat setiap kami. Namamu yang menyebabkan kami yang ada di tempat ini maupun yang di online berkumpul bersama-sama. Namamu adalah nama di atas segala nama. Namanya Yesus. Come on.
kami sorakan keselamatan dan naikkan puji Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surga. Dialah Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama. Dunia bermegah atas harta. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan tahta mereka. Namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah, come on. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, serentakkan kami bersorak. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya. Hanya Tuhan sumber pengharapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak. Sebab Dia berikan kemenangan, sertakan kami bersorak. Nyanyikan sama-sama, come on. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau, satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segenap langkah kami tertuju, berlari, come on, berlari dari segala penjuru, mendekat padamu, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar-Mu Tuhan, sinar terang yang kudus. Mari sama-sama angkat tanganmu, come on. Oh yeah. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
Kau satu alasan Tuhan kami ada di tempat ini saat ini. Kau satu alasan kami menyembah ya Bapa. Karena itu kami mau mengandalkan Engkau di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Katakan sebelum Kau bicara. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku.
nyata Kau beserta. Dari awal hingga akhir penyertaan-Mu nyata bagi hidup kami ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih untuk itu ya Bapa. From the beginning until the end, Father, You're with me. Fear has no place, for I put my trust in You alone, the Lord who provides. From the beginning until the end, Father, You're with me. Fear has no place, so I put my trust in You alone, the Lord who provides. From the beginning until the end, Father, You're with me. Fear has no place, for I put my trust in You alone, the Lord who provides. Sing Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. You provide all my needs, Jehovah, Jehovah Jireh. Nothing else that I see. Jehovah Jireh, You provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Though I still struggle, it's not the end. Father, You're with me, and You have the plan. So I walk by faith and look to You, the Lord who provides. So I walk by faith, I walk by faith and look to You, the Lord who provides. Come on, kalau engkau percaya ini, bahwa Dia Tuhan yang selalu menyediakan, bahwa Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Kalau saudara percaya, diberikan sorak-sorai bagi Dia. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan, karena Dia baik, Dia setia, Dia megah, Dia besar, Dia mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. From the beginning until the end. Dari awal hidup kami Tuhan, sampai akhirnya. You are the Alpha and Omega. Engkau tidak pernah melepaskan tangan kami. Saat kami di dalam lembah sekalipun Tuhan. Saat kami ada di atas gunung yang tertinggi sekalipun Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. For whom shall I fear? Buat apa kami takut? Kepada siapa kami takut? Karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau yang membela kami. Engkau yang selalu berperang bagi kami Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan, kami semua mengangkat kedua tangan kami. Tanda kami berserah kepada Engkau. The Lord who provides. Lihatlah setiap tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan. Kami membutuhkan bantuan-Mu. Kami membutuhkan anugerah-Mu. Kami membutuhkan penyertaan-Mu. We love You Jesus. Hari ini speak to us. Speak to us. Agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami letakkan semua masa depan kami. Semua masa lalu kami.
semua masa sekarang kami. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus semuanya yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on, lebih dahsyat lagi bagi Yesus. Come on church, if you love Jesus in this place, berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan sorak-soraimu bagi Dia. Berikan elu-eluanmu. Engkau baik Tuhan, Engkau setia, Engkau luar biasa. Berikan juga tepuk tangan buat setiap teman-teman yang sudah melayani dengan sangat luar biasa. Baik yang kelihatan maupun setiap teman-teman yang melayani yang tidak kelihatan. Tuhan kita baik, amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan kamu wangi banget hari ini. Ganteng banget, cakep banget. And I'm so glad to see you in the house of the Lord. Silakan duduk Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat datang di JPCC. Wow. Apa kabar semuanya? Dan juga untuk setiap teman-teman yang bergabung di dalam online service kami, we welcome you. Thank you for joining us. Kita masuk ke dalam bulan yang baru atau tema yang baru, di mana tema kita adalah tentang loving our church, mengasihi gereja yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita memberikan tema ini karena sebentar lagi bulan Juli ini kita akan merayakan, JPCC merayakan ulang tahun kita yang ke-24. 24 tahun kita bersama-sama membangun gerejanya Tuhan. Dan harus kami katakan bahwa kalau sampai hari ini gereja ini ada, kalau sampai hari ini gereja ini bertumbuh, itu semua hanya karena anugerah dan pimpinan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya ingat banget 24 tahun yang lalu kami memulainya di tahun 99. Saya masih sangat-sangat muda pada waktu itu. Dan waktu kami memulai gereja ini hanya segelintir orang, tidak lebih dari 50-an, 60-an orang yang berkumpul untuk memulai gereja ini. Dan kalau kita melihat dari tahun ke tahun, dari segelintir orang yang sampai hari ini juga masih ada beberapa dari kami di sini yang 24 tahun memulai JPCC ini. Kita melihat bahwa anugerah Tuhan bagi kita itu sangat amat luar biasa. Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang selalu menyediakan bagi kita. Dan kalau hari ini kita ada, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu kita belajar dengan Pastor Jeffrey bahwa jemaat, kata jemaat atau gereja itu diambil dari kata eklesia. Eklesia yang akhirnya kalau saudara masih mencatat, ada catatan saudara, eklesia itu artinya sekelompok orang yang dikeluarkan dari tempat yang gelap untuk masuk ke dalam terangnya Tuhan. Artinya sekelompok orang yang dipanggil keluar dari dosa, kehidupan yang dosa, dan sekarang kita masuk ke dalam kehidupan, dalam kebenaran dan terangnya Tuhan. Artinya gereja, jemaat itu bukanlah sebuah gedung. Jemaat itu bukanlah sebuah tempat. Jemaat atau gereja itu adalah orang-orangnya. Sekelompok orang yang tadinya hidup dalam kegelapan dan dikeluarkan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. The church is you. Itu sebabnya kalau kita bilang I love my church, itu bukan cuma sekedar aku mencintai JPCC atau Sutra Hall atau gedungnya saja atau institusinya. Tetapi kita sedang berkata I love the church, yaitu saudara dan saya. Karena saudara adalah gereja. Lihat kiri kananmu, katakan kamu adalah gereja. You are the church. Itu sebabnya saya selalu bilang bahwa this is not my church. Karena yang membuat dan membangun gereja ini adalah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidupnya diubahkan sedemikian rupa sehingga hari ini kita hidup dalam terangnya Tuhan. Dan kita juga sudah belajar minggu lalu beberapa analogi atau gambaran dalam firman Tuhan tentang gereja. Pastor Jeffrey katakan bahwa jemaat atau gereja adalah tubuh Kristus. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus. We are the body, dan Tuhan Yesus adalah kepalanya. He is the head dan kita adalah tubuhnya. Minggu lalu juga kita belajar bahwa jemaat
digambarkan sebagai rumah tempat kediaman Tuhan Yesus. Bukan gedung ini, tetapi Yesus hidup di dalam saudara dan saya. Karena eklesia, gereja, jemaat adalah sekumpulan orang-orang yang keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya. Saat ini Yesus hidup dalam kehidupan saudara dan saya sebagai gerejanya. Minggu lalu juga kita belajar bahwa jemaat sebagai mempelai wanita. Kita digambarkan sebagai mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai prianya. We are the bride, Jesus is the bridegroom. Kita juga belajar minggu lalu bahwa jemaat atau gereja itu digambarkan seperti kawanan domba. Dan Yesus adalah gembala. Dari 4 gambaran ini, analogi ini kita bisa melihat satu benang merah. Bahwa apapun analogi gereja atau jemaat, satu hal yang pasti adalah Tuhan menunjukkan bahwa Dia ingin selalu dekat dengan kita. Bahwa gereja atau jemaatnya Tuhan ingin membangun suatu hubungan yang erat. Dia adalah kepala, kita adalah tubuh. Kita adalah kediamannya Tuhan dan Dia mau hidup bersama dengan kita. Bahwa kita adalah domba-domba dan Dia adalah gembala yang menuntun kita. Kita adalah pengantin wanita dan Dia adalah pengantin prianya. You see, ada satu tema di sini di mana Tuhan Yesus selalu mau dekat dengan gerejanya. Kalau gerejanya ini bukan JPCC, tetapi Tuhan Yesus mau dekat dengan saudara dan saya. Sampai di sini semuanya oke? Jika kita tidak sadar ini tentang gereja, jika kita menganggap bahwa gereja cuma sekedar tempat yang wajib kita datangi hari Minggu saja, kita akan kehilangan sebuah kehidupan untuk hidup dekat bersama dengan Tuhan. Kita akan miss the mark, kita akan miss the chance, the opportunity, kesempatan untuk bisa hidup berjalan bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Efesus 1 mengatakan begini ya 22. Dan segala sesuatu, semuanya katakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang artinya everything, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia, perhatikan, Dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada gereja, kepada saudara dan saya sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, jemaat, saudara dan saya yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yaitu the fullness of Christ, the completion, the wholeness of Christ. Jemaat yang adalah tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bahwa kita bisa melakukan semua perkara, segala perkara dalam kehidupan kita karena saudara dan saya hidupnya telah dipenuhi oleh Kristus. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Tuhan mau bahwa kita sebagai jemaat, sebagai gereja mengalami kepenuhan di dalam Dia. To have this fullness in Him. Artinya saudara dan saya penuh dengan karakter Kristus. Artinya saudara dan saya penuh dengan kasih-Nya Kristus. Artinya saudara dan saya penuh dengan iman, penuh dengan janji-janjinya Tuhan. Kita penuh dengan Roh Kudus yang hari ini kita akan bahas. Karena kita sebagai jemaatnya dipanggil untuk mewakili Kristus Yesus di dunia ini. We are the representation of Christ Jesus here on earth. Artinya begini, jika ada orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Kristus, yang belum mengenal apa sih itu kerajaan Tuhan, artinya mereka bisa melihat saudara dan saya sebagai gerejanya, dan mereka bisa melihat, oh kerajaan Tuhan tuh kayak gini. Oh Yesus ini karakternya seperti ini. Karena mereka melihat saudara dan saya. Bukan melihat gedungnya. Bukan melihat production di hari Minggunya. Tetapi dunia bisa melihat saudara dan saya. Karena kita adalah perwakilan daripada Kristus. Yang amin di sini cuma 5 orang. Tuhan mau kita dipenuhi oleh Roh-Nya. Dan selama beberapa minggu ke depan ini. Dalam tema I Love My Church. Kita akan membahas beberapa value atau nilai-nilai dari gereja kita. Dan salah satunya yang hari ini kita akan bahas adalah kita hidup
nilai JPCC salah satunya adalah bahwa kita sebagai jemaat hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Betul? That we are a spirit-led church. Hari ini gereja ini ada, itu semua karena tuntunan daripada Roh Kudus. Hari ini JPCC 24 tahun bisa ada sampai seperti ini. Itu semua karena kami semua mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus. Gak bisa enggak. Gereja ini ada bukan karena kehebatan satu orang. Bukan karena kepintaran atau karisma siapapun juga. Semua karena Roh Kudus yang menuntun kita setiap langkahnya sampai hari ini. Susah enggak? Susah. Tetapi ini yang saya pelajari selama saya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada kehidupan yang lebih luar biasa daripada kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Gak ada. Gak ada. Itu sebabnya salah satu nilai kita adalah spirit led. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita sebagai gereja, sebagai jemaat tidak menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita belajar untuk menuruti, untuk taat akan pimpinan daripada Roh Kudus. Hari ini saya akan mencoba untuk mengajarkan, untuk supaya kita bisa mengerti kenapa sih kita harus, kenapa penting sih kita harus mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita bisa mengikuti tuntunan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kami pun sadar bahwa kita sebagai manusia kadang-kadang yang kelihatan aja kita nggak mau ikut. Yang kelihatan aja kita nggak mau patuh, nggak mau taat. Apalagi dengan Roh Kudus yang mungkin tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Tetapi hari ini saya berdoa, I really believe firman Tuhan bagi kita semua hari ini akan membantu banyak dari kita yang ada dalam ruangan ini. Dan juga akan membantu setiap saudara yang saat ini sedang menyaksikannya secara online. Nah, pertanyaan yang paling sering saya dengar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah pertanyaan ini. Seperti apa sih Kak? Seperti apa sih Pastor kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu? Apakah kita menjadi orang-orang yang super rohani, yang segala sesuatunya ngeroh, semuanya bentar-bentar ngeroh, semuanya bisa melihat atau bisa merasakan ada roh-roh kejahatan dan lain sebagainya? Apakah itu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus? Bagaimana sih Kak kita dapat membedakan yang mana suara Roh Kudus, yang mana suara hati kita atau suara pikiran kita sendiri? Nah, Roma 8 ayat 14 mengatakan begini. Kita mulai dengan ini. Roma 8 ayat 14. Semua orang, saya mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa di sini yang menyebut dirinya anak Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan turunin. Yang menyebut dirinya anak Tuhan. Saya mau kita melihat lagi ayat yang tadi. Lihat ayat yang tadi. Siapa di sini yang menganggap dirinya anak Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biarkan malaikat Jibril mencatat tangan-tangan yang terangkat. Perhatikan. Semua orang, saya akan gantikan begini. Semua orang yang adalah anak Allah. Yang saudara yang mengangkat tangan, jangan turunin, jangan berubah pikiran. Semua orang yang mengaku adalah anak Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh. Sekali lagi. Semua orang yang mengaku dirinya adalah anak Tuhan, seharusnya, perhatikan, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang angkat tangan kan? Saudara yang bilang saudara adalah anak Tuhan. Pertanyaan saya, apakah benar? Dalam hidup kita sehari-hari, kita hidup taat dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara bisa mengucapkan kata-kata, ya aku adalah anak Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Itu yang memampukan kita untuk bisa berkata kepada Tuhan, Aba, ya Bapa, Daddy.
Tetapi banyak dari kita yang mengaku dirinya anak Tuhan, tetapi masih mempunyai ketakutan untuk mendekat kepada hadirat Tuhan. Berdoa aja susah. Disuruh doa makan aja kayak, jangan saya kak, kakak aja yang berdoa. Kalau saya punya 3 anak, kalau mereka datang kepada saya setiap hari pagi-pagi, mereka bangun datang ke kamar dan mereka berkata, ayahku yang ada di Karawaci, apa kabarnya kah engkau hari ini? Izinkan daku anakmu menghampiri. Kadang-kadang kita berdoa aja masih seperti itu. Padahal firman Tuhan yang sudah jelas mengatakan, engkau sudah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Artinya oleh roh itu kita bisa berseru Aba ya Bapa. Artinya apa? Saudara dan saya mempunyai sebuah akses untuk masuk ke dalam hadirat Daddy kita di surga. Akses. Tidak tanpa perlu takut, tanpa ada rasa perbudakan, tanpa kita harus berpikir bahwa sebentar lagi saya akan dihajar oleh halilintar atau lightning dan lain sebagainya karena Tuhan murka. No, we are His sons and daughters. Artinya sebenarnya kalau saya mau katakan pribadi yang hidupnya dipimpin oleh roh, kalau mau sederhananya adalah ini, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, the sons and daughters of God yang hidupnya mau taat untuk mengikuti firman-Nya, bukan sekedar tahu firman-Nya, tetapi mengikuti setiap tuntunan daripada pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang namanya hidup dipimpin oleh roh. Bukan kita malah menjadi orang-orang yang saya perhatikan gitu. Banyak sekali orang-orang yang bilang, saya nih di hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi yang sebentar-sebentar tuh mereka berpikirnya, ada roh jahat di dalam ruangan ini. Kita tengking mari bersama-sama. Kamu masih ada, apakah kamu ada jimat? Kamu masih ada dosa dalam, sebentar. Bukan seperti itu loh hidup yang dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu malah kita menjadi orang-orang yang sangat menyenangkan. Karena apa? Hidup kita ngikut Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang saling menghakimi. Bilang ini sesat, itu sesat. Bukan. Tetapi kita hidup dituntun dan taat kepada firman-Nya. Yohanes 14 mengatakan begini. Yohanes 14. Siapa di sini yang mencintai Tuhan Yesus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini selalu jebakan. Enggak, jangan turunin. Yang mencintai Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Udah, ini kamu udah ngangkat tangan ya. Saudara udah ngangkat tangan ya. Yang di rumah udah ngangkat tangan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah Tuhan yang aku suka aja lah aku turutin. No. Firman Tuhan berkata, if you love Jesus. Dan kebanyakan kita masuk ke sini, gak ada satupun di sini kan masuk ke gereja bilang, I hate Jesus. Gak ada dong. Pasti kalian akan berkata, I love Jesus. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, bukti daripada kasihmu adalah you listen. You obey my commands. Yang bilang amin cuma 10 orang di tempat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta, perhatikan ayat 16. Sesudah dia berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus berkata begini, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, lihat kiri kananmu, katakan kamu loh. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 mengatakan begini, ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, ayat 26, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan, dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, damai sejahtera itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia.
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan, waktu saudara dan saya masih hidup dalam dosa dan belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa lain, dalam Alkitab mengatakan we lost the glorious standard of God. God's glorious standard. Namun sekarang saudara dan saya telah terhubungkan kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja. Pada waktu kita mengatakan tentang dosa kita dan berkata, Yesus jadilah Tuhan dan Raja. Akhirnya kita yang tadinya tidak terpisahkan dengan kemuliaan Tuhan, kembali terekspos dengan kemuliaan Tuhan. Now we can see, oh ini adalah standarnya kemuliaan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa? Bisa mengingatkan kita kembali. Bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus mengikuti semua perintah dalam firman Tuhan yang ada. That's the purpose. Itu kenapa sangat penting bagi semua anak-anak Tuhan, bagi semua orang yang mengatakan aku mencintai Tuhan Yesus. Bukan sekedar datang ke gereja setiap hari Minggu karena kewajiban. Tetapi hidupnya benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami rindu melihat gereja kita ini, JPCC ini dipenuhi dengan jemaat yang hidupnya spirit led. Meskipun susah, meskipun tidak sesuai dengan kehendak kita masing-masing, tetapi kita menjadi jemaat yang selalu mengikuti kehendaknya Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada Yesus bagi kita melalui firman-Nya. Dan indikatornya bahwa itu adalah suara Roh Kudus dan bukan suara hati kita, hanya ini. Damai sejahtera. Halo? Damai sejahtera yang dunia tidak bisa tawarkan. Damai sejahtera yang kita sendiri aja bingung. Kok bisa ya? Aku mengikuti Tuhan ini meskipun tidak seperti yang aku minta. Tetapi aku mempunyai damai sejahtera. Itu indikatornya. Itu indikator bahwa kita sedang berjalan dituntun oleh Roh Kudus. 2 Korintus 3 mengatakan begini ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, there is freedom. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, tidak tertutupi. Dan karena kemuliaan itu, perhatikan, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita, nah ini penting. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mengapa penting kita hidup berjalan dituntun oleh Roh Kudus? Karena oleh Roh Kudus kita bisa datang apa adanya dengan semua kekurangan kita, dengan semua dosa kita sebelumnya. Kita bisa come as we are. Tetapi seperti Pastor Jeffrey katakan minggu lalu, you can come as you are, but you cannot live as you are. Karena Roh Kudus tugasnya adalah untuk mengubahkan saudara dan saya, ditransformasikan seturut dengan gambar daripada Yesus Kristus. Artinya kalau saudara bergereja, if you love to come to church, but you stay the way you are, there's something wrong. Halo? Oh, langsung semuanya diam. Karena indikasinya adalah itu. Bahwa kita diubahkan, ditransformasikan. Sidney Mohede yang 33 tahun lalu umur 17 tahun menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bukanlah Sidney Mohede yang sama di umur 50. Sidney Mohede yang menikah dengan istri saya 19 tahun yang lalu tidaklah menjadi suami yang sama lagi 19 tahun kemudian. Karena saya terus ditransformasikan dan diubahkan untuk mempunyai hati, pribadi dan karakter seperti Kristus Yesus. So if you come to church,
You can come as you are, boleh. Saudara datang apa adanya, kami menerima. Tetapi kalau saudara sudah ke gereja 10 tahun tetapi hidupmu tetap sama. Tetap jatuh kepada dalam dosa yang sama. Artinya hidup saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus. You're still doing what you want. Not doing what God wants. Tujuan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita yang percaya ini, Yesus sudah jelas. Untuk menolong kita melakukan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca firman Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dan untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ada amin. Tetapi yang pertanyaan saya hari ini adalah ini di JPCC. Banyak dari kita sudah tahu ini, sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita mau atau enggak dipimpin oleh Roh Kudus? Pertanyaannya bukan apakah Tuhan memimpin atau tidak. Dia bersama dengan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Masalahnya kita yang degil, kita yang bandel, kita yang bebal. I'm sorry. Ya enggak sorry juga sih, karena ini kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya apakah saudara bersedia untuk diubahkan? Ingat Roh Kudus itu tidak memperbudak, tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi dia memberikan kemerdekaan. Artinya semuanya tergantung, ada pilihan. Saudara mau mengikuti atau tidak. Dan menurut mengikuti pimpinan Roh Kudus itu bukan berarti hidup kita akan mudah. Ada begitu banyak orang Kristen yang bertobat, bilang aku mau ikut Tuhan dan berpikir bahwa sejak itu hidup mereka akan mulus-mulus dan baik-baik saja. Begitu ada rintangan mereka langsung marah sama Tuhan. Ada satu ayat dalam Matius 4 mengatakan begini. Pertama kali saya membaca ini saya cukup tercengang dan bingung waktu saya membacanya. Dikatakan begini, maka Yesus dibawa oleh siapa? Dibawa oleh siapa? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wait. Jadi Roh Kudus bisa menuntun kita untuk kita pun masuk ke dalam sebuah tantangan. Betul? Ini yang saya sering katakan kepada teman-teman kita yang teman-teman saya yang sedang mengalami masalah demi masalah dalam kehidupan mereka. Hey, mungkin Roh Kudus izinkan ini terjadi supaya apa? Supaya kita bisa ditransformasikan untuk lebih taat lagi, untuk lebih berserah lagi kepada Tuhan. Dan kita menjadi lebih seperti Kristus Yesus. Bukan berarti mengikuti Tuhan dan mengikuti Roh Kudus hidup kita akan mulus-mulus aja. Bahkan Maria ibunya Yesus, waktu dia mengandung oleh Roh Kudus, betul? Yang membuat Maria hamil adalah Roh Kudus. Tetapi tidak membuat Maria melewati masa-masa itu dengan baik-baik saja. Karena pada waktu itu tunangannya yang namanya Yusuf kebingungan. Loh kok kamu udah hamil? Betul? Kok kamu hamil? Waktu dibilang karena Roh Kudus. Susah gak itu? Susah kalau itu saudara dan saya mungkin kita kayak gimana ini Tuhan? Harus jelasinnya gimana? Tetapi dia bisa melewati itu semua pada waktu dia taat. Pada waktu dia berkata, let your will be done, not my will be done. Dan akhirnya Yesus lahir dari Maria dan Yesus yang dipermuliakan. 1 Korintus mengatakan begini, ayat pasal yang kedua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, no eye has seen. Dan tidak pernah didengar oleh telinga, no ear has heard. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wah, kita senang banget dengan ayat ini. Wah, aku akan mendapatkan berkat yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Perhatikan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita senang dengan ayat ini karena kita mikirnya bahwa kita akan cuma dapat berkat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan pada waktu Tuhan menyatakan untuk kita melakukan, untuk taat kepada hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita kerjakan.
Apakah saudara mau taat atau tidak? No eye has seen, no ear has heard. Wow, wait. Ini dari roh Tuhan, aku harus taat gak ya? 24 tahun yang lalu saya ingat Pastor Jeffrey berbicara kepada kami para leaders. Waktu kita memulai JPCC. Bahwa hey, hari Minggu kita tidak akan menjalankan kolekte ya. Roh Kudus bilang bahwa kita akan menjadi gereja yang mengizinkan jemaat untuk datang membawa persembahan, memberikannya depan. Tanpa kita harus membagikan kantong kolekte. Saudara sadar saudara gak pernah diberikan kantong kolekte di gereja ini? Saudara sadar bahwa sejak kita mulai 24 tahun yang lalu kita gak pernah menyodorkan kantong. Yang kita inginkan adalah saudara datang ke rumah Tuhan dengan sadar membawa persembahan kepada Tuhan sendiri. Pada waktu 24 tahun yang lalu belum pernah terdengar ada gereja yang melakukan itu. Tetapi no eye has seen, no ear has heard. Cuman kita pikir, hey, kalau Tuhan yang nyuruh, pasti Tuhan yang sediakan. Dan sampai hari ini, semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dari Dia dan untuk Dia. Taat. Yang penting taat. Yang penting ikut aja katanya Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya mau taat dipimpin oleh Roh Kudus? Meskipun kita harus melewati jalur yang tidak kita minta atau kita kehendaki. And I truly pray we say yes hari ini. Bagaimana pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Izinkan saya membagikan ini kepada saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah Divine Navigation. Navigasi ilahi. Karena saya menemukan ada begitu banyak kesamaan dari apa yang kita pakai kesehari-harian kita, yaitu GPS. Dalam kita berjalan mengikuti suara dan pimpinan Roh Kudus. Berapa banyak dari saudara yang memakai apapun GPS saudara untuk bisa pergi kemana-mana setiap hari. Ada yang memakai baik itu Google Map, Waze, baik itu Maps. Dan ada begitu banyak produk lainnya, apps lainnya. Tetapi semuanya satu tujuan. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, kemana kita mau pergi dengan efisien. Dan kita bisa memilih rute yang mana yang terbaik untuk kita bisa datang sampai tepat pada waktunya. Betul? And I find a lot of analogy atau banyak kesamaan dengan saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dengan suara daripada Roh Kudus, dengan saya mengikuti apps navigasi saya. Itu sebabnya saya berikan judulnya Divine Navigation, karena ini adalah navigasi tentang kehidupan kita oleh Roh Kudus. Nah, gambaran tentang tuntunan Roh Kudus mempunyai banyak kemiripan. Contohnya GPS kita, setiap kali kita bilang bahwa kita mau pergi ke sebuah tempat, pasti akan memberikan banyak rute. Ada beberapa opsi pilihan untuk kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. Betul? Tapi kebebasan untuk memilih rute tersebut ada di tangan saudara. Betul kan? GPS kita tidak pernah memaksakan bahwa kita harus mengikuti rute A atau rute B. Saudara boleh memilih. Dan itu sama juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu memberikan banyak pilihan yang terbaik untuk kita. Tetapi kita juga beroleh kebebasan, free will. Kebebasan untuk menentukan jalan kita sendiri. Namun ini yang luar biasanya, sama seperti GPS. Apapun pilihan saudara, Roh Kudus sama seperti GPS. Tidak akan pernah meninggalkan saudara sampai ke tempat tujuan tersebut. Mau macetnya kayak gimana, mau tiba-tiba ada kecelakaan apa-apa pun, gak pernah saya terima tiba dari apps berkata, gue nyerah deh, gue udah gak bisa lagi nih, sorry ya, gue tinggalin ya. Gak pernah kan? Apps kita akan terus menentukan untuk terus mencari jalan yang terbaik. It's the same thing. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Seringkali saya temukan ada banyak orang yang bingung untuk mengikuti Tuhan. Kayaknya seakan-akan itu sesuatu yang sulit banget, rumit banget. Mereka selalu berkata, kenapa Tuhan gak kasih tahu saya harus jalan kemana? Kenapa Tuhan selalu gak pernah kasih tahu saya harus bagaimana? Hey, wait. Sama seperti GPS saya yang gak sibuk setiap 2 detik ngomong, jalan terus, jalan lurus. Ya bener dong. GPS kita gak pernah kan kalau kita jalan lurus, kalau kita belum suruh belok,
GPS kita kan nggak pernah ngomong kan, jalan terus, woi, terus aja, kan nggak pernah kayak gitu kan. Tetapi kenapa kita setiap kali kita ini berjalan mengikuti Tuhan seakan-akan kita harus menunggu ada tanda-tanda dan mujizat. Bentar-bentar pergilah ke KKR rohani, saya butuh jawaban, saya butuh. Hei, dengarkan saya baik-baik, ini yang saya perhatikan dalam kehidupan saya, berjalan mengikuti Roh Kudus. Kalau jalan kita benar, dia diam-diam aja loh. Betul kan? Saya bilang sama teman-teman saya, mungkin Tuhan gak ngomong karena hidup kamu ya baik-baik aja, udah gak apa-apa. Saya tulis dalam buku saya, The Simple Truth, bahwa Tuhan kita tuh mencintai proses. Tuhan mencintai movement. Yang kita harus lakukan adalah just keep swimming. Ada saya tulis satu chapter, just keep swimming. Just keep swimming, just keep. Seperti Dory katakan, kalau saudara tahu dalam Finding Nemo. Kalau kita gak tahu harus mau jalan kemana, ya melangkah aja. Jangan perlu kita untuk, tapi Tuhan nanti gimana? Hey, pada saat kita lagi nyetir dan kita miss our turn. Misalnya kita belokan kita lewatin. Guess what? GPS kita akan ngomong kan, putar balik. Ambil belokan di depan. Dia kasih tahu kan. Nah kalau GPS kita aja ngasih tahu, masa sih Tuhan dan Roh Kudus tidak memberitahukan kepada kita? Mengapa kita lebih percaya kepada GPS dan tidak kepada Tuhan dan Roh Kudus? Just keep swimming. Just keep doing what you're doing. Just keep reading the Bible. Patuh kepada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Just keep walking. Kalau dia diam-diam aja, hey, you're doing great. Pastor Jeffrey is my boss. 27 tahun saya melayani bersama dengan Pastor Jeffrey di bawah pimpinan dia. Dia gak pernah loh yang saya harus ketemu kamu setiap hari Senin untuk berbicara 3 jam. Untuk memberitahu kamu arah-arah kehidupan. Gak pernah. Setahun mungkin kita meeting cuma sekali kali. Saya pribadi sama dia yang benar-benar ngomongin kerjaan. The rest we're just talking about life. Tetapi waktu saya pernah tanya beberapa tahun yang saya, kok kamu gak kasih tahu saya harus ngapain? Dia bilang, you're doing great, tenang aja. Kalau lu salah baru gue ngomong. Oh bener juga ya. Nah kalau kita seperti itu, kita akan jalan dengan confident. Kalaupun aku salah, nah masalahnya ini, seringkali Roh Kudus udah ngomong, kamu salah jalan. Kitanya yang degil gak mau dengerin. Bukan jemaat sini, jemaat gereja lain kok, jemaat gereja lain. Mazmur 139 mengatakan begini, saya minta teman-teman untuk naik ke atas, teman-teman praise and worship. Mazmur 139 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tadi kita nyanyikan ini. Karena jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan yang saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Artinya aku mau takut apa sih kalau aku berjalan sama Tuhan? Karena Tuhan bisa mengubah gelap menjadi terang. Kemanapun aku pergi, Tuhan ada di sana. Aku mau melangkah kemanapun, Tuhan yang menuntun langkahku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan ini. Apabila ia jatuh, tak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan itu. Ngapain kita takut? Ngapain kita cemas? Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja yang jemaatnya dipimpin oleh Roh Kudus mempunyai keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah mereka.
saat berjalan tanpa harus sebentar-bentar minta wangsit dari Tuhan. Tanpa sebentar-sebentar minta suara atau tanda-tanda. Asalkan saudara terus membaca firman Tuhan. Terus mengikuti dan taat akan firman-Nya. Saya tulisnya begini. Mungkin ini bisa jelek bagi kita semua. Percuma kita mengejar suara-suara dan tanda-tanda yang supranatural jika kita tidak mau membaca dan mentaati firman Tuhan yang tersedia bagi kita secara natural. Percuma. Itu sebabnya penting untuk kita membaca firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya penting untuk kita mendengar suara Tuhan. Penting untuk kita mengenal suara gembala kita Yesus Kristus. It's one thing to listen, but it's another thing to obey what you listen to. Raja Daud mengatakan begini, Raja Daud setelah Yesus, dia adalah tokoh yang paling sering saya baca. Raja Daud mengatakan begini di Mazmur 119. Jauhkanlah aku dari jalan yang sesat karena kebaikan-Mu. Ajarilah aku hukum-Mu. Ajarilah aku firman-Mu dan perintah-Mu. Saya mau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah memilih untuk taat. Perintah-Mu selalu kuingat-ingat. Raja Daud berkata begini, aku memilih. I choose to obey. The choice, pilihannya ada di tangan saudara. Bukan apakah kapan Tuhan ngomong, kapan Tuhan kasih tahu. Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah kasih tahu. How? Melalui firman-Nya kalau kita baca setiap hari. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjadi seperti Raja Daud yang berkata, aku memilih untuk taat kepada firman-Mu. Dan ini pertanyaan kita hari ini. Bukan karena kita jago membacanya. Oh, aku udah tahu kok firman Tuhan, Pastor. Aku baca daily devotion. Tiap hari 10 menit aku baca loh. Pertanyaannya, kamu menuruti apa yang kamu baca atau tidak? Saya tulis begini. Bahwa keselamatan kita dalam mengemudi, kalau kita nyetir mobil, keselamatan kita dalam mengemudi mobil motor bukanlah dalam kemampuan kita membaca rambu-rambu lalu lintas, namun dalam ketaatan kita untuk melakukan apa yang rambu-rambu tersebut perintahkan. Saudara boleh bilang, oh gue tahu kok kalau hijau artinya maju. Aku tahu kalau lampunya merah artinya stop. Tahu doang, tetapi kalau kamu tidak patuh sama aja bohong. Malah kamu yang bisa kena kecelakaan. See, it's not about whether I know the word of God, but do you obey it? Amsal 3 mengatakan begini. Kita udah sering baca ini, ayat ini. Tapi setiap kali saya baca ini ada suara Tuhan yang lain. Dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Trust in the Lord with all your heart. Dan jangan mengandalkan kepemikiranmu sendiri. Perhatikan ayat ini. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkah hidupmu. Kehendak Tuhan yang harus kita cari. Yang kita minta adalah kehendak Tuhan. So you know why you're struggling so much? Kita banyak bergumul karena kita yang selalu mintanya kemauan kita, bukan kehendak Tuhan. Mintalah kehendaknya dalam setiap langkahmu. Maka setelah kita minta kehendak Tuhan, maka perhatikan ini, Dia akan menuntunmu ke jalan yang benar. Trust. Yakinlah bahwa Dia adalah Tuhan yang baik yang mau memimpin saudara dalam kebenaran. Bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya adalah rencana yang sangat luar biasa dahsyat.
Kalau sampai hari ini saya ada, kalau saya melihat keluarga saya, kemarin anak saya baru lulus SMA dan saya menangis. Karena saya melihat selama 18 tahun dia hidup melihat kebaikan Tuhan dari hari pertama. And simple. Cuman karena saya ikut Tuhan, ikutin aja apa kata Tuhan Yesus. Ikutin aja yang Roh Kudus mau, ikutin aja. Meskipun susah, meskipun bukan kemauanku, but let your will be done. Saya yakin kalau saudara melakukan hal yang sama, saudara akan bisa one day melihat ke belakang dan saudara bisa berkata begini, kok bisa ya? Kok aku nyampe sini ya? Kok hidupku bisa seperti ini sekarang? Dan saudara bisa berkata begini, semua karena anugerahnya Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya anniversary trip bersama dengan istri saya ke Jepang. Saya ketemu seorang teman yang dia tidak terlalu tahu banyak tempat di Jepang. Dan dia berkata, kok bisa sih? Lu sampai nih ke tempat-tempat ini, ke kafe-kafe di pelosok, ke tempat-tempat ini. Kok lu bisa sih? Lu hebat bener. Terus aku bilang, loh aku gak hebat loh. Aku cuma ngikutin apa yang kata GPS katakan. Disuruh belok, aku belok. Disuruh masuk ke gang ini, aku masuk. Sampai di tujuan. Gak ada hebatnya sama sekali. Hari ini orang bilang, wah Kak Sydney pastor kamu gini-begini. Gak ada hebatnya. Yang hebat itu Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kehidupan saya. Dan kalau Tuhan bisa melakukan ini dalam kehidupan saya, Tuhan bisa melakukan dalam kehidupan setiap jemaat di dalam gereja ini. Untuk menjadi gereja yang spirit led, yang mengikuti Tuhan Yesus dalam segala hal. Sehingga pada waktu ada detour, pada waktu kita ada harus reroute jalannya pergi ke rute yang lain, kita nggak perlu khawatir. Saya tulis ini sebagai penutup. Milikilah keyakinan yang sangat luar biasa akan rencana Tuhan atas hidupmu. Sehingga engkau bahkan tidak marah lagi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai keinginanmu. Have that conviction that God, Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupku. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang aku mau, Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan maha kuasa, Tuhan selalu pegang kendali. Mari kita bangkit berdiri saat ini. From the beginning until the end, Father, you're with me, and fear has no. Katakan, I put my trust. The Lord who provides. From the beginning Until the end, Engkau bersama denganku Tuhan. fear has no place. Oh, I put my trust. I trust in you alone, the Lord. From the beginning until the end. Father, you're with me. Fear has no place. For I put my trust in you alone, the Lord who provides. Hari ini, dimanapun saudara berada dalam ruangan ini ataupun di rumah saudara, maukah kau membuat sebuah keputusan dan berkata kepada Tuhan, mulai hari ini aku mau hidupku dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Mulai hari ini aku mau langkah kehidupanku dituntun oleh Engkau. Wherever you go, wherever your destination, aku tidak akan ragu akan kebaikan-Mu. Masa depanku indah bersama-Mu Tuhan. Aku tidak perlu khawatir.
Kalau hari ini engkau mau mengambil keputusan itu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan saat ini juga. So many of you mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Come on. Kau melihat setiap tangan yang terangkat ya Bapa. Hari ini adalah sebuah titik balik dalam hidup kami. Kami tidak mau melangkah lagi menurut kemauan kami sendiri, tetapi kami mau to be led by your Holy Spirit every single day of my life, in my family, in my job, in my work, in my studies, in my relationship. Hidupku dituntun oleh Engkau agar aku diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust. The Lord who provides from the beginning, from the beginning. Come on church. Jadikan ini keputusan kita. You are with me, oh God. Amin. For I put my trust in you alone, the Lord who provides. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Though I still struggle, it's not the end. Father, you're with me, and you have a plan. So I walk by faith and look to you, the Lord who provides. Kalau saudara merasa ditegur dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang disampaikan tadi, boleh berikan apresiasi terbaik saudara buat Pastor Sidney Mohede. Apakah kita mau taat atas pimpinan Roh Kudus? Pertanyaan yang simpel tapi sangat perlu kita pikirkan dan evaluasi kembali dari hidup kita. Saudara-saudara bersyukur tertanam di Spirit-led Church seperti JPCC? Kalau saudara bersyukur, saudara juga perlu tahu bahwa gereja ini bukan gereja yang sempurna. Karena nggak ada gereja yang sempurna. Tapi sangat tergantung saudara mau fokus kemana. Karena kalau saudara fokus mencari kekurangan dan kelemahan gereja ini, don't worry, you will find it. Saudara pasti akan temukan itu. Tapi kalau sebaliknya juga saudara mau fokus cari kebesaran Tuhan, mau cari perkara luar biasa yang Roh Kudus mau lakukan lewat gereja ini, then you will find it as well. Saudara pasti akan temukan itu juga. Tergantung fokus saudara mau kemana. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Dan kalau misalnya saudara menemukan kekurangan yang saudara kurang suka dari gereja ini, sebagai satu rumah itu tanggung jawab kita bersama-sama untuk memperbaiki. To contribute. So contribute instead of complaining. Alright? Contribute instead of complaining. Sedikit pengumuman buat saudara, buat teman-teman yang tadi sudah melakukan child dedication. Sertifikat child dedication sudah saudara bisa ambil di Connections Lounge sesudah ibadah. Dan juga di luar sana masih ada booth Treasures Women's Conference untuk saudara bisa datangi dan pelajari lebih lanjut. Mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan hampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur buat komunitas, buat keluarga, buat gereja yang Tuhan sudah taruh tempatkan di tengah-tengah kami. This is your church, God. And such a privilege to be able to serve at your church. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi satu sama lain lebih lagi. Melayani satu sama lain lebih lagi sama seperti Engkau telah terlebih dahulu meneladani bagaimana mengasihi dan melayani. Dan Roh Kudus pimpin hidup kami mau buka hati kami.
take control of our lives. Karena kami mengakui Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami mau taat dan pimpinanmu. Karena hanya kebaikan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa memampukan engkau untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kasih daripada Yesus Kristus memampukan engkau untuk terus mengasihi satu sama lain. Penyertaan daripada Roh Kudus selalu menemani, menghibur dan menguatkan engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang sudah menerima dengan iman sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.